Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 89. Seorang murid yang berusia 30 tahun lebih, bertubuh jangkung kurus, mengangkat tangan ke atas lalu bertanya. Kakang Sanuri, saya ingin bertanya. Kita ini bukan orang Mataram, mengapa kita harus setia kepada Mataram? Bukankah kesetiaan kita hanya kita tujukan untuk perguruan kita, untuk Bapak Guru Ki Ageng Branjang, untuk Bromo Dadali, dan bukan untuk Mataram? Pertanyaan itu saja sudah cukup bagi Sanuri untuk menduga bahwa murid itu pasti telah terkena bujukan atau hasutan Kiswoyo yang mendukung kerjasama dengan Belambangan. Maka dia menjawab dengan tegas. Memang benar apa yang dikatakan Aji Sendaru tadi. Kita hanya setia kepada Bromo Dadali dan guru kita. Nah, karena Bapak Guru Ki Ageng Branjang sendiri yang mengambil keputusan untuk tidak menentang dan setia kepada Mataram walaupun tidak membantu dalam perang, maka sebagai bukti kesetiaan kita kepada Bromo Dadali, kita harus mentaati perintah Bapak Guru itu. Kalau kita menentang atau mengingkari perintah guru kita, apakah itu dapat disebut setia kepada Bapak Guru? Setelah mengeluarkan jawaban itu, Sanuri memandang kepada mereka semua lalu bertanya lagi. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Seorang murid lain yang berusia sekitar 35 tahun dan bertubuh kekar berkulit hitam mengacungkan tangan lalu bertanya, suaranya nyaring. Kakang Sanuri, saya ingin bertanya. Kalau para utusan Belambangan menyerang Bapak Guru Ki Ageng Branjang, tentu saja kami semua harus membela Bapak Guru. Akan tetapi bagaimana kalau mereka datang dan bersikap lunak dan bicara baik-baik kepada kita, tidak mengganggu Bapak Guru? Apa yang harus kita lakukan? Mendengar pertanyaan ini, Sanuri menjawab. Kalau mereka bersikap lunak dan baik, maka kita serahkan saja kepada Bapak Guru untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kita sudah bersumpah setia kepada Bapak Guru, kepada Bromo Dadali, maka apapun yang diputuskan oleh beliau, harus kita taati. Setelah tidak ada yang bertanya lagi, Sanuri lalu membubarkan para murid dengan pesan ulangan bahwa mereka harus mempersiapkan diri sehingga setiap saat kalau ada bahaya, mereka akan dapat melawan dan membela Bromo Dadali. Pagi itu tidak terjadi sesuatu. Sampai matahari naik tinggi, tidak ada tanda-tanda terjadi sesuatu sehingga hati Sanuri merasa lebih tenang. Demikian pula Ki Ageng Branjang. Biarpun dia masih mengenakan pakaian ringkas, pakaian yang dipakai dalam persiapan menghadapi serangan lawan, namun dia sudah memasuki sanggar pamujan di mana dia bersamadi seperti telah menjadi kebiasaannya. Lewat tengah hari keadaan di perkampungan Bromo Dadali sunyi. Siang itu panasnya bukan main dan orang-orang sedang beristirahat setelah bekerja sejak pagi. Baru saja mereka berhenti untuk makan siang dan kini mereka beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang mengguncang seluruh perkampungan dan mengejutkan semua orang. Para murid Bromo Dadali berhamburan keluar dan mereka terkejut sekali melihat api berkobar. Mereka cepat menyambar senjata masing-masing dan lari ke arah kebakaran itu. Alangkah terkejut hati mereka ketika melihat bahwa yang terbakar adalah sanggar pamujan, sebuah bangunan kecil di sebelah kiri rumah induk di mana biasanya Ki Ageng Branjang bersamadi. Dan mereka melihat betapa Ki Ageng Branjang yang menggunakan senjata tombak pusaka sedang bertanding melawan Ki Randu Japang, tokoh Madura utusan Belambangan itu yang bersenjatakan sepasang kapak besar. Mereka bertanding dengan seru di pendopo rumah induk yang luas. Juga di pendopo itu tampak Kaladama dan Kalajana yang berdiri di tepi pendopo dengan sikap bengis. Kebetulan sekali ketika sanggar pamujan diledakkan dengan alat peledak yang diterimanya dari pihak Kompeni Belanda, Ki Ageng Branjang sudah keluar dari sanggar pamujan dan makan siang di dalam rumah induk. Dia pun terkejut mendengar ledakan itu dan begitu dia keluar sampai di pendopo rumahnya, Ki Randu Japang telah menyerangnya dengan sepasang kapak. Ki Ageng Branjang yang memang sudah siap membawa tombaknya lalu melawan sehingga terjadi perkelahian yang seru. Adapun Dwikala, dua orang raksasa itu menjaga di tepi pendopo. Kiranya 3 orang yang berkepandaian tinggi ini telah berhasil menyusup ke dalam perkampungan Bromo Dadali. Tentu saja hal ini dengan mudah dapat mereka lakukan atas petunjuk Ki Kiswoyo, yaitu pada saat semua murid makan siang dan mengaso dan melalui kebun yang sunyi.
Melihat rumah yang menjadi sanggar Pamujan itu berkobar dimakan api dan Ki Ageng beranjang membela diri mati-matian diserang oleh Ki Randu Japang, para murid yang tadinya sudah dipengaruhi Ki Kiswoyo menjadi penasaran dan marah sekali. Tadinya Ki Kiswoyo tidak mengatakan bahwa para utusan Belambangan hendak menyerang atau mengganggu Ki Ageng beranjang. Akan tetapi kenyataannya sekarang, utusan Belambangan itu menyerang Ki Ageng beranjang, bahkan membakar sanggar Pamujan. Maka mereka menjadi marah dan penasaran. Bagaimanapun juga, mereka dapat terbujuk dan dipengaruhi Ki Kiswoyo hanya karena mereka ingin mendapatkan kedudukan dan harta benda supaya dapat hidup mewah dan makmur. Akan tetapi mereka semua masih amat setia kepada Ki Ageng beranjang dan melihat guru mereka itu diserang, mereka segera menjadi marah dan lupa akan niat mereka mendukung Ki Kiswoyo yang akan menerima kerja sama dengan Belambangan. Randu Japang adalah seorang tokoh dari Madura yang memiliki kepandaian tinggi. Dia adalah seorang di antara murid-murid mendiang Ki Harya Bakawulung yang terkenal sebagai Datuk Madura yang sakti dan seorang yang membenci Mataram sampai akhir hidupnya. Ki Randu Japang mewarisi bukan saja kepandaian Ki Harya Bakawulung, melainkan juga perasaan benci kepada Mataram itu. Ketika Madura ditundukkan Mataram dan Raden Prasena oleh Sultan Agung di Mataram diangkat menjadi Pangeran Cakraningrat yang menguasai Madura, Ki Randu Japang tidak mau mengakui dan dia malah diam-diam menghimpun orang-orang yang sehaluan dengan dia. Karena dia memang seorang tokoh sesat, maka tentu saja yang dapat dia kumpulkan adalah golongan sesat seperti para perampok, pengganggu keamanan, dan sebagian lagi bekas pasukan yang kalah melawan Mataram. Ketika dia mendengar akan persekutuan yang dibentuk Belambangan dalam usahanya menentang Mataram, dia lalu mengumpulkan orang sehaluan itu dan berhasil mengajak sekitar 3.000 orang menyeberang ke Belambangan dan menggabungkan diri dengan pasukan Belambangan dan Bali. Kemudian dia dipercaya oleh Bagawan Kalasrenggi yang menjadi wakil sang adipati memimpin persekutuan itu untuk pergi membujuk para tokoh sakti termasuk perguruan Bromo Dadali untuk membantu dan bergabung dengan persekutuan yang diadakan oleh Belambangan. Demikianlah, dengan petunjuk Kiswoyo yang berkhianat terhadap Bromo Dadali, rombongan Ki Randu Japang pada lewat tengah hari itu menyerbu Bromo Dadali, padahal waktu yang dia janjikan masih 5 hari lagi. Mula-mula, Randu Japang bersama 2 orang pembantunya, Kaladama dan Kalajana, ditemani Kiswoyo sebagai penunjuk jalan, berhasil menyusup ke perkampungan Bromo Dadali tanpa diketahui para murid. Kemudian dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membakar, Dwi Kala meledakkan dan membakar sanggar Pamujan atas petunjuk Kiswoyo yang mengira bahwa gurunya, Ki Ageng beranjang tentu sedang bersama di dalam sanggar Pamujan itu. Akan tetapi, mereka terkejut sekali melihat Ki Ageng beranjang keluar dari dalam rumah induk membawa tombaknya. Melihat ini, Kiswoyo bersembunyi dan 3 orang utusan Belambangan itu lalu menyambut Ki Ageng beranjang di pendopo. Randu Japang segera menyerang Ki Ageng beranjang tanpa banyak cakap lagi, sedangkan Dwi Kala berjaga-jaga di tepi pendopo. Pertandingan antara Randu Japang dan Ki Ageng beranjang amat seru dan mati-matian. Sebagai murid mendiang Ki Harya Bakawulung, tentu saja kepandaian Randu Japang amat tinggi. Sebetulnya, Ki Ageng beranjang yang mewarisi ilmu dari eyang gurunya, Sunamuria, juga seorang yang digdaya. Akan tetapi usia tua telah menggerogoti kekuatannya dari dalam. Karena itu biarpun tingkat kepandaiannya tidak berselisih jauh dengan Randu Japang, namun usianya yang jauh lebih tua itu membuat dia kehabisan tenaga dan pertahanannya semakin melemah dan akhirnya dia terdesak sekali. Melihat guru mereka terdesak, para murid Bromo Dadali, baik yang mendukung Kiswoyo maupun yang tidak, semua lalu berlari ke arah pendopo sambil membawa senjata mereka berupa pedang, golok, atau tombak. Yang berada di dekat tempat itu ada sekitar 30 orang murid. Mereka berlari menghampiri pendopo.